Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk sekalian. Mari kita awali dengan panjatan syukur kepada Yang Maha Esa bahwa pagi ini kita bisa hadir bersama di acara yang berkait dengan ulang tahun SIMAK yang ketiga. Selamat Mas Ari dan teman-teman SIMAK. Semoga usaha kita bersama untuk membangun Indonesia tanpa korupsi bisa berhasil. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa dan dari SMA, Bang Luhut, Bapak Ibu, Mari. Saya jam 6 dari rumah tadi, dari Cibubur sampai sini jam 10 Pak, setengah 11 malah. Karena memang macet di mana-mana. Macet dan banjir. Macet dan banjir. Pagi ini merupakan kehormatan untuk saya, kemudian juga kebahagiaan dan kebanggaan bisa hadir di YAMI ini. Sudah lama kami menerima surat, waktu itu akan menghadap dan nggak usah lah di email saja, dan saya akan hadir sepanjang saya bisa hadir. Kenapa? Karena memang temanya sangat erat dengan harapan obsesi saya selama ini mengenai pencegahan korupsi. Sebetulnya tadi Pak Marki sudah menyampaikan semua yang mau disampaikan tentang pencegahan sampai dengan Pembocingnya sudah nggak ada. Belum lanjut, mungkin saya ada satu slide di sini. Jadi sesuai permintaan ada penindakan, ada pencegahan. Saya ingin mungkin menyampaikan satu gagasan mengenai mencegah kejahatan. Sebelum lanjut, mungkin saya ingin kenalkan diri dulu. Nama saya Nanang Sukana. Nama saya Desa Kanan, karena ibu saya orang Purwakarta, bapak saya orang Madiun. Saya hidup di Jawa Barat, jadi Nanang Sukana, bukan Soekarno. Kalau Soekarno mungkin jadi Kapolri gitu Pak ya. Istri tetap satu. Sejak SMA kelas 1 sampai sekarang masih satu juga. Anak 2, yang besar 34, yang kecil 32, kemudian cucu 4. Jadi umur saya sudah 59, paling tua di sini pasti. Pak Hasim berapa umur? 54. Saya 59. Paling tua di sini berarti. Sudah hujur. Sudah hujur. Kemudian hari-hari sekarang saya pengangguran karena saya tidak punya jabatan kecuali aktif menjadi ketua umum Harley Davidson Club, ketua umum IMI, dan ketua umum Berbakir. Jadi tiga itu. Semuanya kegiatan sosial, nggak ada gajinya itu. Kalau PSSI ada gajinya Pak. Kalau ini nggak ada. Tapi ingin memajukan mengenai otomotif, kemudian untuk menembak yang sekarang masih terpuruk. Itu kegiatan saya sehari-hari, mungkin ada fotonya dengan cucu lengkap lah Pak. Dan sekalian, tadi Pak Marzuki sudah menyampaikan mengenai bagaimana situasi sekarang. Ada slide mungkin yang bisa menjadi bagian. Yang pertama, ini kita sudah reformasi 16 tahun. 16 tahun direformasi. Pasti isinya mengenai globalisasi, demokrasi dan HAM. Nah, pengalaman saya justru dengan alat demokrasi ini malah yang negatifnya adalah penjajahannya bertambah Pak. Kalau dulu fisik, sekarang mungkin penjajahan ya kembali liberalisme, kemudian budaya. Juga masalah demokratisasi ini. Dulu mungkin sudah disampaikan lama sebelum reformasi bahwa kita punya demokrasi terpimpin lah gitu istilah yang lama. Artinya berdemokrasi tapi tetap terpimpin. Jadi outcome-nya untuk negara dan bangsa. Nah sekarang justru yang kita khawatirkan adalah dengan berdemokrasi malah bubar negara ini. Dengan mengedepankan hukum dan HAM malah bubar. Nah pilih mana?
Artinya saya ingin mengingatkan mahasiswa, teman-teman dari pelajar, hati-hati bahwa jangan sampai karena demokrasi dikedepankan, hukum dan HAM dikedepankan, tapi negara ini bubar, NKRI bubar. Contoh sudah banyak sekarang. Jalan tol saja harusnya lurus, dia mesti berbelok sedikit karena ada tanah yang luasnya 1000-2000 meter tidak diberikan. Padahal demi kepentingan umum. Contoh yang paling kecil. Kemudian kita tidak demokrasi tapi demokrasi. Kemudian mengedepankan hak pribadi ketimbang hak umum, hak publik. Jadi sekarang kita sering demi saya, hak saya yang lupa haknya orang lain. Nah, jadi mari sama-sama kita menyimak bersama agar demokrasi tidak menjadi demokrasi kemudian negara bubar. Ajaran kami di sekolah dulu dengan tentara sama saya kira, bahwa kalau perlu kita mati buat negara ini. Nah mati itu kalau demokrasi hak, wah nggak bisa. Tapi kalau demi negara bangsa mati kita siap. Apalagi baru harta benda dan sebagainya. Itu ajaran di sekolah. Kalau kita siap mati untuk negara bangsa siap. Kalau diukur dengan HAM, kok nggak bisa. Hak saya hidup. Nah itu bagaimana kita bisa sebetulnya demi untuk negara bangsa ini dengan tetap menunjung demokrasi, hukum dan HAM itu kita jaga negara ini. Jadi saya ingin kita kedepankan mengenai anti korupsi, tapi tolong mindsetnya jangan sampai menjual negara, menjelekkan negara ke luar negeri, dapat uang dari luar negeri, tapi negara dijelekan, institusi dijelekan. Jaga itu. Mungkin mohon maaf banyak uang dari luar untuk institusi-institusi, kemudian dia jelekkan nama negara, jual kejelekan negara, dapat anggaran dari luar negeri. Kalau buat saya itu pengkhianat buat bangsa negara. Jadi sepanjang itu mindsetnya itu tolong dijaga. Lanjut mungkin slide kedua, karena ini waktunya terbatas. Tadi Pak Basuki menyampaikan bahwa sampai sekarang tidak pernah mati korupsi. Contoh mungkin sampai sekarang KPK sudah menangkap lebih dari 300 orang bupati, gubernur, wali kota, polisi dan sebagainya. Tapi apakah berhenti korupsinya? Tidak. Tetap berjalan. Kenapa? Karena sistem juga. Karena istilah sekarang menurut saya bukan berarti KPK kurang, tapi sudah mengerjakan, tapi lebih mendahulukan masalah penegakan atau penegakan hukum. Nah, buktinya sekarang justru terus ada. Kenapa? Karena sistem juga. Saya pernah datangi oleh seorang calon kades yang kalah. Sudah habis berapa? 500 juta lebih, Pak. Wah, yang menang berapa? Jadi seorang kades saja dia harus menghabiskan uang. Bagaimana dia setelah jabat mencari, padahal gajinya berapa? Selama 5 tahun nggak akan tutup. Jadi sistem itu saja mesti dibahas oleh adik-adik. Dilihat sistemnya saja sudah tidak mungkin. Duduk jabat gaji 2-3 juta, waktu dia duduk habiskan uang berapa miliar, gubernur, bupati, sehingga mari kita sesuai makalah saya pencegahan yang penting. Nah, saya komit dari dulu, mungkin saya Kapolsek, Kapolres, Kapolwil, Kapolda, kemudian Wakapolri. Saya selalu melawan atasan saya, boleh dicek. Melawan Kapolsek, melawan Kapolres, melawan Kapolwil, melawan Kapolda apabila dia memberikan perintah pada saya yang melanggar undang-undang, melanggar hukum dan HAM. Bisa dicek. Kapolri sekalipun. Tapi melawannya dengan etis, bukan di depan forum. Karena kamarnya tetap kalau perlu menghadap jenderal, ada apa? Jelaskan. Yang tadinya memusuhi sampai clear. Karena outcome yang dibangun bukan untuk saya, bukan menjatuhkan atasan, bukan menjatuhkan pimpinan, tapi untuk menjaga agar atasan saya tidak korup, tidak melanggar HAM, tidak melanggar hukum, agar institusinya tidak salah. Itu outcome. Sampai sekarang tidak ada masalah. Nah, sehingga dalam makalah saya ini, bagaimana kita akan coba membuat agar di semua institusi negara ini, semua bawahan berani melawan atasannya yang korup. Karena kalau gubernur, wali kota, bupatinya korup, apa peran wakilnya selama itu? Apa peran bawasdanya selama itu? Saya pernah di Wasbom, saya tanya kepada seluruh bawasda,
provinsi maupun kabupaten, Bapak berani nggak menolak perintah kalau gubernur Anda, bupati Anda korupsi? Bapak nggak berani Pak, Anda dipecat. Nah, masalah. Sehingga saya memasukkan di kepolisian, di kode etik kepolisian, di pasal 7 ayat 6, sebutkan setiap bawahan berhak dan wajib menolak perintah atasan yang korup. Boleh dicek di kode etik kepolisian. Apabila perintahnya itu melanggar undang-undang, korupsi, hukum dan HAM dan sebagainya, baru di bawahnya dijelaskan dengan etis itu apa dan seterusnya. Sudah dari kode etik kepolisian. Nah, saya berobsesi sebetulnya bagaimana kalau itu diterapkan di semua institusi negara manapun, itu siapa saja. Kalau diperintahkan atasan, mohon izin Bapak, ini tidak mungkin Pak, ini korupsi Bapak. Jelaskan, karena biasanya atasan tidak tahu yang detailnya. Tapi sekarang banyak bupati wali kota yang bukan birokrat, dia langsung jadi tidak mengerti masalah administrasi, langsung KCC, ternyata besok lusa. Nah, KPK sudah mengekspos mengenai whistleblower. It's okay lah, tapi buat saya whistleblower itu bukan pencegahan karena sudah kejadian. Bahkan anak buah membiarkan atasannya korup, kemudian besok ketahuan menjadi whistleblower, padahal ada kebahagiaan juga. Ini mungkin yang bagian menurut saya yang belum salah ambil. Tanpa itu, maka sampai kapanpun tetap terjadi. Jadi kalau bawahannya termasuk inspektor itu berani melawan atasan untuk tidak berbuat korupsi, tidak terjadi. Pengalaman saya seperti itu, 35 tahun di kepolisian. Bagi polisi yang tetap dia tidak komit, ya tetap kena masalah. Kapolres yang korupsi ya dipecat. Polwan sekalipun, saya pernah mecat 2 orang polwan yang korupsi ya pecat. Tindak pidana, tidak ada alasan. Lanjut slide berikut. Nah, tadi saya katakan hukuman. Sekarang sudah 300 orang koruptor yang dihukum. Tapi tidak satu pun yang jerah, yang sadar. Di pengadilan saya tidak salah. Saya tidak salah. Salah apa saya? Salah apa salah? Apalagi kalau lawyernya malah membela, menyembunyikan fakta dan sebagainya. Jadi yang butuh kesadaran sebetulnya. Kalau salah, ya saya salah Pak, saya siap dihukum. Nah, pengalaman saya jadi polisi, ya kan korupsi, yang maling ayam, yang berbuat lain masuk ke dihukum penjara keluar, yang ngobat masuk keluar, tidak sadar. Artinya di LP itu tidak berfungsi, karena yang ada yang jaga pintu saja, sehari, seminggu, sebulan, setahun keluar, berbuat lagi semua. Jadi tidak menyadarkan. Padahal hukuman itu bukan balas dendam, tapi menyadarkan. Kan itu dari hukuman. Hukum itu bukan balas dendam, makanya namanya LP, lembaga pemasyarakatan, untuk menyadarkan, mengembalikan ke masyarakat. Silakan disurvei, mungkin Simak bisa mensurvei sekarang, mensurvei apakah terdakwa yang divonis oleh hakim dihukum di LP keluar itu sadar. Kalau sadar berapa persen? Berarti bisa lihat berhasilkah penghukuman kita. Kalau belum berarti sistemnya tidak. Karena di dalam tidak ada mungkin psikolog, sosiolog, ulama, sebagainya yang menyadarkan di dalam. Yang ada penjaga pintu sudah di dalam terlibat korupsi. Jadi kembali ke slide berikut bahwa yang penting teman-teman akan menyadarkan. Proses menyadarkan dari awal. Jangan kasuistis. Ini yang penting. Nah, yang berikut saya sudah awali tadi tentang konsep pencegahan tadi itu. Jadi kita coba mengekspos, ini saran saya ke Simak, bagaimana mengekspos, mungkin DPR menentukan agar bawahan berani melawan atasan. Waktu itu ada dilematika ribut mengenai KPK ingin undang-undang apa Pak? Bangun undang-undang penyadapan. Kalau saya setuju, bahkan kalau perlu setiap pejabat negara begitu disumpah, saya siap penjabat, langsung kasih chip di lehernya, cep kayak arwana itu. Kentut aja tahu dia. Semua pejabat negara mau saya kasih chip di lehernya dan saya tahu semua kelakuan kamu. Kentut aja gua tahu. Dan gitu KPK. Tapi bukan buat menangkap, buat
mencegah. Itu korupsi tuh, berhenti. Berarti berhasil mencegah. Bukan membiarkan, tangkap, terlambat, udah uang negara habis, udah kejadian. Jadi pencegahan perlu, kalau perlu tadi kasih chip. Kalau nggak mau jangan jadi pejabat negara. Kenapa tidak? Jadi kita perlu terobosan, perlu breakthrough, jangan yang rutin-rutin saja. Jadi kalau saya sadap saja. Yang takut berarti dia niat untuk korupsi kan? Kalau saya dari sisi pencegahan. Tapi bukan buat nindak tadi. Telat kalau nindak uang berapa orang. Tuh. Ya, yang terakhir ini mungkin saya ingin mengangkat di sini masalah KPK hubungan dengan kepolisian, kejaksaan juga ada 4. Mohon dibaca undang-undang KPK di penjelasannya yang menurut saya, mudah-mudahan tidak salah, ini yang menurut saya kurang diekspos keluar. Yang sekarang di KPK adalah penindakan. Padahal ada 4 perintah undang-undang KPK itu. Yang pertama, harus menjadi networking dan counter partner bagi polisi dan kejaksaan. Counter partner dan networking dibangun. Itu perintah undang-undang. Yang kedua, KPK tidak memonopoli tugas dan wewenang penyidikan. Maka menurut saya harusnya ada berapa ribu kasus di KPK, serahkan. Kak Jaglung, Kapolri, ini ada kasus, Anda tangani di Polda, di Polres, saya akan supervisi. Kalau Anda nggak benar, gua copot kamu. Wah gitu, saya periksa kamu. Jadi serahkan semua. Bayangkan kalau Kapolres, Kapolda semua menangani di lapangan, meringankan beban KPK. Begitu. Nah, yang berikut mensupervisi. Jadi kalau penyidik tidak benar, baru diambil. Tapi harus ada mekanisme yang benar. Itu mungkin dari saya. Nanti kita bisa lebih luas. Nah, rekan-rekan hadirin sekalian, yang penting pencegahan. Saya masih ingat mungkin dulu zaman saya jadi pramuka siaga, itu ada namanya Tridharma, patuh pada orang tua dan setiap hari berbuat kebajikan. Dan kebajikan mengenal orang itu tidak boleh terima tip, karena kebajikan mengenal orang itu adalah kewajiban dan kehormatan. Diajarkan dari kecil, Pak. Dikasih uang mohon maaf, ini kewajiban saya dan kehormatan buat saya kerja. Sekarang kalau nggak ada tipnya nggak kerja. Nggak tahu disimak ada tipnya nggak? Nah, kalau nggak ada bagus. Anggaran aja dari kita nggak ada. Ya, bagus. Jadi kita berharap karena demokrasi ini sekarang zaman liberal gitu. Saya masih ingat betul sampai sekarang, saya nggak tahu sekarang pramuka ngajarkan apa tidak. Wah, terima tip tuh dilarang. Ada tip, mohon maaf, ini kehormatan buat saya, kewajiban saya menolong orang. Tiap hari wajib menolong orang berbuat kebajikan. Itu siapa, Pak? Kenapa nggak diterapkan? Jadi kalau nggak pernah terima tip, berarti tidak akan terima gratifikasi. Nah, sekarang justru kalau nggak ada tipnya, maka pekerjaannya tidak tuntas. Tipnya dulu, cepet dulu, Pak. Nggak diajarkan sekarang terus diekspos. Cepet dulu dong. Tip. Itu mungkin dari saya, tapi sekali lagi mari kita berdiskusi lebih enak begitu, tidak ada arah, agar kita menjadi bagian dari pencegahan kejahatan ini. Biarkan penegakan hukum pada penegak hukum. Nah, kita mencegah. Titip. Proses yang di sini mungkin, apakah kita komit untuk mencegah teman-teman mahasiswa dan pelajar? Nah, di rumah dulu. Dulu saya mungkin kecil digebukin orang tua, anak tentara. Tidak jujur, jadi akhirnya jujur dan bertanggung jawab. Gitu kan, digebukin kayak kopel sama orang tua. Jujur, nggak jujur, gebuk. Nggak jujur, gebuk. Ya, bertanggung jawab. Nah, sekarang justru mungkin yang terakhir penutup, banyak kita yang tidak bertanggung jawab. Ada apa-apa, lepas tangan, salahkan anggotanya di bawah, tidak bertanggung jawab. Jadi jujur, terpercaya dan bertanggung jawab itu yang paling penting, Pak. Anak buah kita pun kalau jujur, terpercaya, bertanggung jawab itu yang utama. Kalau sedikit bodoh, nggak ada masalah. Tapi jujur, terpercaya, bertanggung jawab. Ini mungkin mendukung KPK. Nah, sekarang apa slogannya? Jujur itu hebat. Nah, coba angkat tangan yang sudah jujur di sini. Yang berani, saya sudah jujur, Pak, hidup saya hari-hari jujur.
Jangan mahasiswa minta uang sama ibunya, Bu, ini buat fotokopi, padahal nggak ada fotokopi. Ada yang begitu kan? Ada pasti. Susah jujur itu nggak ada ukur dari hati nurani. Jadi sentuhan hati nurani. Nah, maksud saya titip dari Simak maupun Mas Agung, mari kedepankan soal pencegahan. Mari kedepankan soal pencegahan. Dan kita komit untuk sama-sama diri sendiri, keluarga kita, agar bersama-sama kita membudayakan anti korupsi. Itu dari saya, mohon maaf mungkin suasananya searah, dan nanti mudah-mudahan kita bisa sama-sama memberikan masukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Andes Komjen Pol Purnawirawan Nanang Soekarno. Dan selanjutnya langsung ke dari KPK Mas Agung nanti, dan kita akan lanjutkan dengan dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama para narasumber, Bapak Nanang Soekarno dan bintang tamu kita Pak Roy Tompul. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pak Habib, dan yang saya hormati juga para pengelola kampus Yami, dan yang saya sayangi adik-adikku, mahasiswa dan siswa SMA. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentunya pada momen yang membahagiakan ini tidak lupa untuk mengucapkan selamat kepada Simak yang sudah memperingati harlah ketiga ya, atau ulang tahun ketiga. Untuk Simak sendiri, bagi KPK dan bagi saya pribadi, tadi sudah disampaikan oleh Mas Ari bahwa rekan-rekan Simak tidak asing lagi bagi kita. Beberapa kali program dan kegiatan KPK didukung oleh Simak, dan sebaliknya juga kegiatan-kegiatan Simak juga mengikut sertakan kita, termasuk saya pernah ikut sampai Sumbawa ya. Dan terus terang bagi kami itu cukup surprise ya. Jadi jarang sekali rekan-rekan kami dari komunitas pemberantasan korupsi yang ruang lingkup kegiatannya, programnya sampai ke lintas pulau. Hanya Simak, dan saya ketahui hanya Simak. Dan yang hebat lagi, Simak mengadakan kegiatan-kegiatan itu tidak pernah ada dukungan biaya dari KPK. Memang karena KPK memang tidak boleh mendukung kegiatan mahasiswa dalam wujud finansial. Yang kita berikan hanya apa? Adalah perangkat-perangkat sosialisasi yang sekarang juga diterima oleh rekan-rekan semua. Jadi salut untuk Simak. Saya tidak akan panjang lebar, tapi ada satu hal yang menarik tadi disampaikan oleh atau ditanyakan oleh Pak Nanang. Jadi saya juga ingin bertanya nih Pak Nanang. Kalau Pak Nanang menanyakan siapakah di sini yang sudah jujur, kok kayaknya enggan banget untuk tunjuk jari gitu. Saya lebih spesifik lagi. Siapa yang mahasiswa Yami yang di sini yang tidak nyontek selama kuliah? Ada yang berani nggak? Saya tidak pernah nyontek. Nggak usah saya tanyakan dari SD. Saat kuliah ada yang berani? Nah tuh, bapak-bapak pengelola tidak ada yang berani Pak ya. Jadi adik-adik semua, bahwa selama ini kita membicarakan korupsi, terutama pada saat kita mengikuti berita-berita di media, kebanyakan kita kenal adalah korupsi-korupsi yang
termasuk sebagai tindak pidana. Sebenarnya juga bangsa kita harus kita sadari sangat terbiasa dengan korupsi-korupsi yang dalam tataran perilaku ya. Tadi Pak Marzuki sudah mencontohkan tidak disiplin waktu ya, merupakan bagian dari korupsi. Jakarta yang begitu macet, siapa yang tidak mencoba ngerobos trotoar? Iya. Betul? Jadi memang bangsa ini dihadapkan pada permasalahan-permasalahan serius sekali ya. Tapi terlepas dari itu, adik-adik sekalian, ada pesan penting yang disampaikan oleh Pak Marzuki Ali bahwa kasus-kasus terutama yang ditangani oleh KPK, kebetulan yang diekspos, kasus-kasus sekarang banyak melibatkan orang-orang yang notabene sebelumnya adalah aktivis-aktivis. Itu akan menjadi PR ya. Apakah mereka ya, jadi pertanyaannya apakah mereka itu berbuat korupsi, dalam hal ini tindak pidana korupsi, karena tidak tahu apakah itu masuk kategori korupsi seperti yang disampaikan oleh Pak Marzuki? Apakah memang dalam kenyataannya mereka tahu tapi karena sistemnya tidak mendukung sehingga ke bawah menjadi korupsi? Atau yang ketiga, apakah memang karakternya kurang kuat? Ataukah malah kemudian bisa jadi tiga-tiganya, karakternya kurang kuat didukung dengan sistem yang untuk korup, ditambah tidak tahu, dipikir biasa-biasa aja. Tadi dikatakan Pak Neng, dipikir TV itu biasa-biasa aja. Adik-adik di sini pernah mencoba mengurus sesuatu di pelayanan publik? Iya. KTP. Memberikan tag enggak? Iya. Malah diminta. Anda tahu bahwa di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 jelas dikatakan setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dipidana titik. Berarti melakukan korupsi. Berarti Anda koruptor dong. Nah, itu jadi permasalahan adik-adik sekalian. Ya, ini permasalahan bersama. Saya tidak bisa menyalahkan. Ya, pada saat saya sebelum masuk ke KPK, saya sendiri tidak tahu sampai sedetail itu di hukum-hukum di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Apa yang termasuk ke dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, bagi mahasiswa, alangkah baiknya mulai mempelajari sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi itu apa. Kita suka membicarakan tentang kerugian negara, tapi tidak hanya kerugian negara, rekan-rekan semua. Di situ banyak dan banyak aspek perilakunya. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya akan mencoba bagaimana peranan ya, lembaga pemberantasan korupsi dalam konteksnya bersama-sama mewujudkan Indonesia yang bersih ya, dari korupsi, mungkin rekan-rekan pernah menonton company profile KPK? Bisa dibantu Mas? KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap puluhan koruptor dan telah dijebloskan ke bumi. Mereka rata-rata bukan orang sembarangan, ada gubernur, anggota DPR, bupati, bahkan menteri. Dalam menindak korupsi, KPK fokus pada apa yang disebut big fish,
pelaku korupsi kelas kakap, tindak korupsi yang merugikan negara dalam jumlah tak terkira, atau dampaknya sangat menyengsarakan masyarakat. Terhadap semua itu, KPK tak pandang bulu. Begitu terendus, semua akan ditindak tegas hingga tuntas. Kemanapun koruptor bersembunyi, akan terus dilacak dan dikejar. KPK tidak pernah main-main. Buktinya, hingga kini setiap tersangka yang ditangani KPK selalu diputus bersalah di pengadilan. Selain untuk mengembalikan sebanyak mungkin duit negara yang sudah dikemplang, itu semua dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Biar semua orang berpikir 1000 kali jika mau korupsi. Memang tak boleh ada kata setengah hati dalam memberantas korupsi. Harus agresif, serius, dan tanpa kompromi. Alasannya, karena korupsi sudah sedemikian parah merusaknya. Dan kita semua adalah korban korupsi. Tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengurus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat. Di sektor sumber daya alam, kong kali kong pengusaha hitam dan pejabat korup makin memiskinkan bangsa ini. Kekayaan alam tergerus habis, meninggalkan kerusakan yang akhirnya harus ditanggung masyarakat. Sektor perpangan tak luput dari jarahan para koruptor, membuat ketahanan pangan di negeri yang subur ini melemah. Petani tak berkutik karena tanah pertanian mereka dialihfungsikan menjadi perkebunan atau bahkan perumahan mewah. Sebenarnya usaha memberantas korupsi bukan barang baru. Tapi sayangnya badan-badan yang dibentuk silih berganti selalu gagal di tengah jalan. Waktu Orde Lama, pemerintah sudah pernah bikin lembaga anti korupsi juga loh. Nama lembaganya pun canggih, yaitu Panitia Retooling Aparatur Negara dan Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi. Di zaman Orde Baru, ada tim pemberantasan korupsi, Komisi 4 yang dipimpin Bung Hatta, tokoh proklamator yang dikenal jujur dan berintegritas tinggi, dan juga operasi penertiban atau OPSTIP. Semua lembaga itu tak berumur panjang. Ada saja hambatan yang membuat badan-badan itu akhirnya KO di tengah jalan. Pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara konvensional ternyata nggak ampuh dan mengalami banyak hambatan. Dari situ, dirasakan perlu metode penegakan hukum yang luar biasa lewat pembentukan lembaga khusus dengan kewenangan luas, independen, bebas dari kekuasaan manapun. Dari sinilah KPK lahir dengan mandat khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya trigger mechanism. Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal. Cara lainnya adalah dengan mengikis niat untuk korupsi. KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar.
karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. KPK nggak bisa sendirian membuat Indonesia jadi bersih. Perlu usaha bersama demi membentuk bangsa yang punya karakter kuat dan bersih. Sudah terlalu lama negeri kita terpuruk karena korupsi. Selama ini, rakyat Indonesia cuma bisa iri dengan kemajuan dan kesejahteraan negara lain. Kita tahu, Indonesia yang maju dan sejahtera cuma bisa diwujudkan kalau pemerintahan dan birokrasi bersih serta melayani. Tapi, masyarakat juga tak boleh membiarkan perilaku korup terjadi di sekitarnya. Dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK, harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK. Menarik nggak filmnya? Daripada saya tadi dengerin saya ngomong, mungkin enakan nonton ini kan? Oleh karena itu sengaja ya. Jadi itu sebagai pengantar, pembuka untuk mungkin sudah memberikan gambaran ya, gambaran seperti apa KPK untuk sebagai bekal diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mas Agung dari fungsional KPK yang tadi sedikit sudah banyak menceritakan gambaran secara umum terkait dengan fungsi dan wewenang KPK. Tadi sudah Pak Nanang juga menyampaikan, dari penegak hukum sudah menyampaikan, dan kali ini dari pembuat produk hukum, yakni Bapak Ruhut Wolwasitompul yang dari Komisi 3 yang kebetulan memang terkait dengan hukum. Jadi beliau sudah di sini dan mungkin akan menjelaskan terkait dengan beberapa program-program atau produk-produk hukum yang sudah dibuat oleh DPR dan bagaimana tindak pencegahan serta pengawasan terkait dengan koordinasi dan supervisi terhadap penegak hukum yang ada. Silakan Pak Ruhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kang Nanang yang mewakili KPK, ini adik saya, kami sering keliling. Begitu juga dari SIMAK, selamat ulang tahun yang ke-3, yang mewakili kampus, pimpinan adik-adik mahasiswa, dan semua kita yang hadir di ruang yang sangat berbahagia ini. Berbicara korupsi, kenapa di Amerika, di Eropa, di negara-negara udah maju mungkin dulu ada, tapi ada satu yang mereka selalu katakan, the man behind the gun. Itu berangkat dari kata, maksudnya senjata itu, kalau kita lihat senjata ya apapun itu jenisnya, karena di sini ada Kang Nanang, apalagi Ketua Umum Perbakin kita, nggak menakutkan. Yang menakutkan itu orang di balik senjata itu, kan itu. Ya, kalau senjata seperti Kang Nanang untuk prestasi, tembak cepat, tembak lari, macam-macam, kan membawa harum merah putih. Tapi kalau dipakai untuk ngerampok, nembak orang, melanggar HAM, iya, kan itu. Begitu juga kalau kita berbicara korupsi. Korupsi, bagaimana mencegahnya? Ya dari diri kita semua yang ada di ruang ini. Di ruang kita, bagaimana diri kita? Bicara perjalanan bangsa kita yang selalu marak dengan korupsi. Setelah saya pelajari, oh rupanya orang idealis, termasuk kalian yang di kampus ini, karena belum pernah berkuasa, belum pernah dapat kesempatan. Kalian nanti dapat kesempatan, takut lebih galak dari Anas Urbaningrum korupsinya. Itu fakta. Begitu juga, ya, dari Zulkarnain Jabar, kader Golkar, korupsi pengadaan ayat suci Al-Quran. Tapi karena Golkar
Nggak dibilang Golkarnya, hanya Zulkarnain Jabar. Kalau kita Nasaruddin udah nggak bendara umum 3 tahun yang lalu, terus aja Demokratnya di bawah, kan begitu, ya. Begitu juga PDI Perjuangan, 9 fraksi itu semua, maaf aja ada kesempatan ngerampok. Tapi kalian mesti lihat, dia selalu dapat kesempatan, tapi tidak merampok. Susilo Bambang Yudhoyono, itu fakta. Itu fakta. Di era Pak Harto, jabatannya keren, ya, bintang 3. Masuk yang namanya Pak Habibie, masuk Gus Dur, masuk Ibu Megawati, semua dia dapat kesempatan. Dapat kesempatan dia semua. Ada kesempatan. Tapi inilah the man behind the gun yang saya katakan tadi. Jabatan itu, ya, bisa jadi menakutkan kalau orang di belakangnya itu. Saya Komisi 3 di sini berbicara sebagai Komisi 3. Ya, di sini ada mitra saya Kang Nanan, ini saya punya senior. Walaupun tadi Kang Nanan bilang, di sini saya paling tua, kaget kalian. Aku lebih tua tante dari Kang Nanan. Aku lebih tua. Aku lebih tua dari Kang Nanan, kami sama-sama lahir tahun kuda. Ya, Kang Nanan kuda ya? Yang dimaksud bilang, oh, aku lebih tua. Jadi kalau tahun Cina, aku itu dibilang 60 tahun. Tapi datang ke mall, ABG masih minta foto, cun pipi lagi. Itu fakta. Saya orang hukum, saya ngomong fakta. Berbicara benar apa yang dikatakan tadi. Ingat nggak Kang Nanan katakan tadi? Siap nggak kita ini berdemokrasi? Tapi sekarang nyatanya demokrasi sudah kita kedepankan. Kebetulan orang yang paling ngotot demokrasi ini kedepankan Pak SBY. Saya kadang-kadang saya bilang, Pak, ini udah kebablasan ini demokrasi. Ya, udah kebablasan habis. Ya, nggak ada lagi etika, ya, norma-norma apapun itu, norma hukum agama, bahkan juga norma sangar pun udah nggak ada lagi. Nah, ini ketahuan ABG. Kalau saya kasih ceramah di STW, norma sangar, langsung ketawa semua. Karena itu dulu bintang yang seksi. Nah, kalau kalian kan yang seksinya siapa? Coba kalau aku bilang Luna Maya. No. Udah mulai tahu dikit-dikit tapi belum, betul nggak? No. Agnes Monica mungkin ya, belum lagi yang lebih muda. Itulah ada zamannya. Jadi berbicara korupsi itu yang saya berani katakan masalah kesempatan. Karena itu kembali ke diri kita. Orde Lama yang paling berkuasa itu politisi. Ngerampoklah mereka semua. Dikipaslah Bung Karno biar bos presiden seumur hidup ya. Raup. Orde Baru yang berkuasa eksekutif dikipas Pak Harto itu, betul tidak? Eksekutif semua yang meraup, kerap selesai. Sebenarnya Bung Karno, Pak Harto itu nggak lengser. Yang tukang raup itu akhirnya meninggalkan dia. Kan begitu. Sekarang reformasi, siapa yang berkuasa? Ayo, tahu nggak siapa yang berkuasa reformasi? DPR, DPRD tingkat 2 ngerampok dia semua kan, rampok, maling semua. Itu fakta. Saya 560, sudah lebih 10% kena sama KPK. Sedih kan? Sedih. Kita sekarang sedih. Aku bukan kampanye. Tadi moderator mengatakan ini, Bang, Abang Komisi 3, Abang tugas saya legislasi, membuat undang-undang bersama pemerintah. Budgeting, anggaran yang 1.000 lebih triliun itu, mendekati 2.000 triliun, nggak ada kami paraf, nggak keluar itu anggaran. Berkuasa nggak DPR? Udah itu dia mengawasi. Saya punya sahabat seorang kiai Chinese,
di Kalimantan Timur. Dia Chinese tapi Muslim. Saya minta nasihat dari beliau. Dia katakan, Bang Ruhut, ini semua ditolonglah bicara hati kita yang paling dalam. Apa hati kita yang mau bicara, Pak Kiai? Cukup. Selalu ada di benak kita mau melakukan sesuatu, oh cukup. Kalau ada kata-kata cukup di hati kita, kita nggak ngerampok lagi, nggak jadi maling lagi. Tapi kadang-kadang susahnya kan tidak enak, ya. Nanti akhirnya gimana kami, Bang? Kapan dong kami bisa seperti yang lain? Maaf kawan-kawan, aktivis yang jadi maling itu dulu miskin semua. Itu aja. Tapi kan kalau aku bilang orang miskin nggak bisa jadi ketua umum, ya kami kok nggak bisa, Bang? Itu lagi kan. Ini masalahnya. Aku tahu dulu Anas itu gimana kehidupannya. Aku tahu gimana dulu juga Jabar yang korupsi air suci Al-Quran itu kehidupannya. Begitu juga yang di PDI Perjuangan, begitu juga yang di PAN, begitu juga yang di PKS. Waduh. Aku suka bilang partai dekat surga. Itu fakta. Dan partai-partai lainnya. Ini kendala. Tadi baik sekali dari Kang Nanan, begitu juga dari adik kita KPK. Ini tantangan untuk kita semua. Kawan-kawan, di semua kepemimpinan itu Bung Karno, tolonglah ambil yang baik dari Bung Karno sebagai proklamator. Dia presiden kita yang pertama. Pak Harto, ambil yang baik dari Pak Harto. Dia presiden kita yang kedua. Walaupun hanya sebentar, nggak sampai setahun. Pak Habibie, ambil yang baik dari Pak Habibie. Nggak sampai 2 tahun. Gus Dur, ambil yang baik dari Gus Dur. Nggak sampai 3 tahun Ibu Mega, ambil yang baik dari Ibu Mega. Begitu juga nanti Pak SBY yang insya Allah nanti 10 tahun. Ambil yang baiknya. Ini kita yang nggak baiknya semua kita ambil. Ini yang bikin rusak. Contohnya apa? Contoh zaman Pak Harto, oh maaf aja, ada PP-nya, tidak bisa pejabat negara semua yang hidup dari negara istri lebih dari 1, nggak bisa. Kalau sekarang nggak malu punya bini 4 loh, bangga lagi, berani lagi mencalonkan calon presiden. Kemana nanti ibu negara itu? Ibu negara cuma 1, betul tidak? Ada menteri salah satu partai akhirnya sama Pak SBY dicopot. Tiap hari telat, tadi betul. Masalah disiplin penting. Tiap hari telat. Kenapa? Bini pertama kalau mau ke istana rebutan sama bini kedua. Ya telat lah dia, kan begitu. Akhirnya udah dicopot. Kalau aku bilang partainya dekat sama surga tapi bukan PKS. Kalian tahu lah partai mana lagi. Kadang-kadang yang jual-jual ayat ini aku suka ngeri juga. Ini fakta. Tapi ini kendala karena tugas saya Komisi 3, Bang. Udahlah, nggak usah banyak bacot. Bikin undang-undang dong, itu kan tugas abang tadi legislasi. Kembali kawan-kawan, susah. Betul apa yang dikatakan Kang Nanan, senior kita. Kita ini udah demokrasi kebablasan, 3 partai jadi. Aku ini anggota DPR berebut bersaing dengan 38 partai di dapil aku 2009. Tapi berkat Tuhan aku jadi suara terbanyak. Karena aku suka bilang, tante, pening aku, pening. Rakyat langsung coblos si Poltak, nanti pening terus dia kan. Udah jadi DPR nggak pening lagi dia kan begitu. Tapi makin galak, kan itu faktanya. Untuk korupsi. Jadi seperti yang dikatakan Kang Nanang, kita ini makin berbicara demokrasi jadi suka-suka. Udah suka-suka apa yang terjadi, banyak partai. Tadi dikatakan moderator, nggak bisa aku bikin undang-undang seperti zaman Pak Harto. Dulu Golkar menangnya 50+1. Di kita musyawarah mufakat, nggak ketemu itu mufakat. Saya Partai Demokrat, partai pemenang, menangnya 21%. Giliran nih tanya dari KPK. Saya di Komisi 3, KPK mengajukan anggaran mau bikin gedung.
Gua aja digebukin semua, termasuk dari partai aku pun nggak setuju. Jangan bang, itu ad hoc, kan sementara, nanti bubar juga itu KPK. Saya bilang salah kalian. KPK ini sekarang ibarat gadis manis, dicintai semua rakyat. Kita bantu. Tidak, bintangin, tak, nggak cair. Aku kan LSM. KPK ini banyak kawan saya, LSM juga kawan saya. Kalian kan ikut kan? Kita kumpul koin KPK, betul tidak? Ingat nggak? Koin KPK. Sudah kita kumpul koin KPK. Nggak banyak dapatnya, cuma berapa kemarin kita dapat mas? 100 jutaan paling ya? Nggak banyak. Tapi politiknya